Pemirsa, tahukah Anda ternyata terdapat beberapa bekas narapidana koruptor yang kembali melenggang tanpa malu dalam pencalonan pilkada. Tak tanggung-tanggung, pencalonan mereka pun didukung oleh para parpol. Berikut adalah ulasannya versi Tovel, selamat menyaksikan. Ex-napi koruptor Eli Engelbert Lasut pernah dipenjara 7 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, Bandung karena kasus korupsi surat perintah perjalanan dinas palsu tahun 2006 hingga 2008. Dia juga terjerat kasus korupsi Gerakan Daerah Orang Tua Asuh atau GDOTA, Kabupaten Kepulauan Talaut pada 2008. Ex-Bupati Talaut ini bebas pada November 2014 dan kini dengan percaya diri mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sulawesi Utara. Pencalonannya pun diusung oleh Partai Golkar. Jimmy Rimba Rogi, ex-wali kota Manado ini pernah tersangkut korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah Manado pada tahun 2006-2007. Saat itu Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan dana APBD sekitar 69 miliar rupiah. Pria dengan sapaan Imba ini ditahan 7 tahun dan bebas pada Maret 2015. Dia kembali mencalonkan sebagai wali kota Manado, Sulawesi Utara. Pencalonannya pun diusung oleh partainya sendiri, yaitu Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura. Poni Panambunan, pengusaha sekaligus ex-Bupati Minahasa Utara ini pernah ditahan selama 18 bulan karena korupsi proyek studi kelayakan pembangunan Bandara Loakulo Kutai Kertanegara pada 2008. Ia juga diwajibkan membayar denda sebesar 100 juta rupiah atau pengganti kurungan 6 bulan dan denda tambahan 4 miliar rupiah. Namun ternyata ia tak kapok untuk kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Minahasa Utara yang diusung Partai Gerindra. Sumarmo Hadi Saputro, ex-wali kota Semarang ini kembali mencalonkan diri untuk jabatan yang sama pada Pilkada serentak tahun 2015. Ia diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa. Padahal Sumarmo pernah terjerat kasus suap rancangan peraturan daerah mengenai APBD Kota Semarang pada tahun 2012. Ia dituduh menyuap dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, dan yang lebih membuat geramnya lagi ialah ia hanya mendapatkan hukuman ringan yaitu 1,5 tahun penjara saja. Ex-Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat ini kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Dompu bersama pasangannya Kisman Pangeran. Ia pun diusung oleh Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang. Ia dinyatakan bebas bersyarat sejak 2010 setelah dijatuhi hukuman penjara akibat korupsi APBD Dompu pada 2006. Padahal tindakannya telah merugikan negara sebesar 3,5 miliar rupiah. Ex-koruptor Usman pernah ditahan hanya 8 tahun penjara akibat korupsi SDM DPRD Sidoarjo. Tindakannya pun telah merugikan negara sebesar 21 miliar rupiah. Seperti tak punya malu, kini ex-ketua DPRD Sidoarjo, Jawa Timur itu mencalonkan diri sebagai Bupati Sidoarjo. Pencalonannya pun diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra. Nah pemirsa, mampukah para koruptor ini berubah atau justru akan merugikan rakyat kembali? Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama ya pemirsa. Itulah deretan para koruptor yang seakan tak punya malu tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah versi Files.